Halo teman-teman, Dre TV datang lagi. Jadi Dre TV ini terus tetap akan konsisten teman-teman live sebisa mungkin seminggu sekali. Jadi teman-teman siapin waktu karena kan kita selalu info ya, sehari 2 hari sebelum gitu. Jadi teman-teman please kalau bisa nonton karena pastinya topik-topiknya menarik dan pembicaranya, narasumbernya itu juga oke-oke punya teman-teman. So jangan sampai kelewatan teman-teman. Nah, hari ini sama-sama pebisnis kuliner nih teman-teman. Halo Rema Hesta yang baru gabung. Jadi narasumber kita hari ini itu adalah seorang pebisnis kuliner juga. Tapi dia udah melanglang buana sih. Bukan cuman kuliner aja, ada main di aspal juga, teman-teman. Keren dah. Udah semuanya, jual beli bisnis. Nah, ini ada Bro Yosa Setiadi. Nah, sebelum Bro Yosa gabung, ini aku mau introduce sedikit nih Bro Yosa biar teman-teman mungkin yang belum kenal bisa lebih tahu soal Bro Yosa nih. Nah, Bro Yosa ini adalah salah satu mentor aku juga dan banyak orang gitu. Dia udah bantu banyak banget dan sekarang juga aku lihat dia lebih banyak sekarang jadi reseller dan jual beli bisnis bahkan ya. Abis udah bisnis jadi permak lagi terus akhirnya dijual lagi gitu loh. Dan itu menurut aku smart banget dan kita mau dengar lebih banyak. Oke Bro Yosa, silakan Bro Yosa, kita bersama. Bro Yosa, sudah bisakah Bro Yosa? Sudah aku proof? Udah aku send juga bro. Bro Yosa yang send lagi kali ya? Coba ya bro. Atau aku yang send bro. Send request. Bro Yosanya hilang. Halo Erin. Erin masih bersama-sama saya kah Erin? Udah makan malam belum? Nah jadi ini karena ya siap Bro Yosa. Mari kita live bersama. Bro Yosa. Yes, Bro Yosa is here. Halo Bro, kita ketemu nih 2 hari ini. Hai. Waduh, Bro Andreas Edward dan Erin mulai. Gile, dahsyat. Semoga kita berdua ini memberikan rema, memberikan informasi yang tentu saja edukatif juga bisa dipraktekkan ya, Bro. Betul, Wow. Bro. Kamera aku jelas ya, Bro? Jelas. Kayaknya aku mau throwback dikit nih, Bro. Eventnya Bro Yosa nih. Aku mau throwback dikit. Boleh. No, Bro. Wow. Bajunya sama lagi, Bro, kita, Bro. Iya, jadi ini salah satu event yang Bro Yosa bikin waktu itu ya. Itu di Sekbol ya, Bro. Di Sekbol. Betul. Jadi aku pikir jadi gini, teman-teman, kita bersyukur banget karena Bro Andreas sekarang udah mulai punya channel untuk berbagi ilmu dan ternyata salah satu ilmu dari mbahnya semua ilmu itu adalah mengajar. Betul. Nah, ternyata Bro Andreas udah berhasil dan sekarang Bro Andreas juga menginspirasi banyak orang. Kalau nggak salah waktu itu aku sempat nonton tuh Dre TV yang live juga sama Padma. Oh, sama Padma. Iya, Padma. Iya, Padma. Encim Gayem yang live aku ikutan. Aku yang yes. Wow, keren. Thank you loh, Bro. Thank you. Aku melanjutkan amanat dari Bro Yosa sih, karena Bro Yosa itu demen banget ya ngajar dan berbagi. Jadi
aku pengen apa yang aku dapat dari Bro Yosa dan dari Pak Tung, dari yang lain itu juga bisa berguna juga buat teman-teman gitu, Bro Yosa. Keren, keren, keren banget, keren banget, keren banget. Tuh. Oke, apa nih bro yang bisa aku bantu buat juga teman-teman kalau mau tanya-tanya juga boleh. Apa yang Siap. saya lakukan, saya akan berikan infonya. Oke. Aku pun juga ada info yang juga mungkin belum bisa jawab. Aku akan bilang belum jawab, tapi aku jawab sebisa mungkin yang sesuai dengan yang udah aku lakukan. Siap. Siap. Nah, kita mau info dulu nih, Bro, di depan. Yes, yes. Jadi, teman-teman yang udah gabung, Bro Yosa dan saya akan membagikan giveaway. Ya, kalau saya sih, Wow. saya akan bagi 4 sandwich gitu buat teman-teman. 2 untuk yang teman-teman kasih pertanyaan buat Bro Yosa atau buat aku, dan 2 lagi yang bisa jawab pertanyaan. Jadi tentang Bro Yosa. Wow. Gitu, Bro. Jadi Siap. teman-teman harus ikutin sampai habis. Bro Yosa ada mau kasih giveaway juga kah? Aku boleh bro, boleh. Aku kasih 3 boleh bro, 3. Siap. 3 yang penanya lagi boleh atau nanti kita atur aja bro. Siap. Mungkin dari bro yang pasti sih kita kasih 3. Misalnya dari bro Andreas bilang Koyosa 3 ini boleh nggak izin buat ini nggak apa-apa, malah saya yang kasih. Jadi semakin banyak yang aktif, semakin banyak giveaway yang didapat ya, Bro Yosa ya. Betul, ya. betul. So total berarti kalau kata Bro Yosa ada 7 teman-teman. 7, gile mana ada acara sebaik ini loh bagi-bagi. Nah itu yang aku pegang ini adalah salah satu, tapi bukan yang ini ya. Yang kemasan Bro Yosa biasanya yang panjang ya. Betul. Ada juga yang panjang, yang ini itu sekarang jadi gini, ada cerita sedih juga sih di balik kemasan yang ini, Bro Andreas nih, Ya, kalau boleh tahu nih. Gak apa-apa, boleh. Jadi waktu lagi COVID, penghasilan kita dari bawang goreng yang lini swalayan itu lagi gede-gedenya. Itu omsetnya kita itu 1 bulan ya dari PO-nya itu bisa 68 sampai 95 juta. Wow. Nah, itu uniknya, tapi teman-teman selama 4 bulan pertama COVID sampai per hari ini kontraknya kita mau diputus, kita sudah tidak bisa supply. Jadi nyesek banget. Kenapa kita tidak bisa supply? Karena kita sudah tidak bisa disuplai bahan baku berupa toples belimbing. Ini namanya toples belimbing, bro. Toples belimbing. Toples belimbingnya ini sudah tidak ada di pabrik. Jadi pabriknya ganti ke toples disinfektan sama hand sanitizer, bro. Aduh, nyesek banget. Nyesek banget, Pak. Pembayaran swalayannya juga beli putus, terus juga laku tetap bayar, tapi akhirnya kita nggak bisa supply. Kita udah berusaha hubungin 11 supplier, ternyata ada dampak dari botol belimbing ya? Botol belimbing 290 ml ini ada dampaknya waktu diputus sama pabrik. Dampaknya itu standing pots jadi rame banget. Nah, standing pots sekarang kalau Bro Andreas bisa pelajari standing pots yang apa ya bahasanya? Kalau pernah ngeliat ini enggak ya? Kemasan abon sapi atau yang disobek atau di zipper. Sekarang kita pesan hari ini jadi 30 hari kerja. Oke. Nah, kalau mau minta mock up harus sampai belanja 6.000 pieces. Nah, ini kejadian yang sangat-sangat tidak enak buat kita, di mana kita sedangkan yang namanya kesualayan itu, sebuah mock up itu bisa dicoret-coret, bro, sampai 12 kali revisi. Nah, sedangkan ini yang menurut saya tidak baik karena mereka butuh cepet, mereka juga udah terbit PO dan kita bisa kena penalti. Nah, akhirnya kita diputus tanggal berapa belas Agustus lalu, kita udah diputus sama satu swalayan ini, padahal lumayan juga tuh, swalayannya gede banget, tapi kita anggap belajar, ya kita time to reset and time to focus again yang dengan kemasan yang masih kita punya. Sekarang akhirnya jadi kemasan madu, bro. Iya, ya. Madu yang mana, bro? Yang botol panjang bukan ya?
Botolnya sih plastik, bukan panjang. Sekarang dia bentuknya kayak apa ya? Kayak bohlam. Tahu tahu ya. Kayak bohlam, tapi nggak bohlam, tapi bisa di truk gitu. Jadi bunyinya kerek gitu. Iya, iya, Jadi iya. ada automatic. Katolog ya. Waduh, Oke. yang kepadaan kemasan yang blimbing ini udah invest banyak banget alat kayak mesin induksi sealer. Lalu saya Hmm, bikin kita kan bikin sendiri tuh. Jadi kalau kita buka makanan, kadang-kadang ada sealnya, seal ya, aluminiumnya. Nah itu ya, sampai ya. bikin makannya berapa ukurannya, bolak-balik, dan itu satu lembarnya tuh bisa harganya bisa 480 perak, mahal loh. Nah Wow, kita iya masih mahal. sekian puluh ribu yang nggak kepake karena Oh, toplesnya udah nggak produksi lagi bro, sayang banget ya. iya. Tapi aku salut banget sama Bro Yosa nih karena respon yang Bro Yosa selalu lakukan ketika menghadapi sesuatu masalah atau ibaratnya kita Mm-mm. bilang suatu pencobaan ya atau bisa Yes, dibilang betul juga betul musibah itu dengan pikiran yang positif bro, menghadapinya dengan respon yang positif. Itu betul yang betul selalu betul aku aku salut sama Bro Yosa karena itu pasti akan mendatangkan rezeki, mendatangkan berkat lagi gitu bro, gitu betul. Nah karena ini mengenai mengenai yang itu bro, saya belajar, saya kebetulan itu baca buku Mark Plus. Mark Plus itu walaupun dia sebetulnya itu jago pakar marketing bro, ya, sebetulnya Mark Plus itu juga kalau bisa kita pelajarin bukan tentang strategi marketing ya, tapi Mark Plus itu selalu tuh melakukan hal tuh selalu 4 hal. Yang pertama dia dengan kreativitas, dia kreativitas bikin iklan, bikin ceruk pasar baru. Lalu yang saya ikuti itu yang kedua itu dia inovasi. Dia selalu inovasi cara bikin-bikin iklan yang baru, lalu dia juga mau coba out of the box. Nah, yang ketiga nih yang selalu saya pakai waktu lagi kejadian seperti ini, kewirausahaan. hmm, Kewirausahaan ini paling penting karena kewirausahaan ini tuh meliputi banyak hal. Misalnya nggak ngeluh, terus berusaha, jatuh bangkit lagi, pantang menyerah, lalu juga ya, bisa survival. Nah, kemudian yang keempat yang jurusnya dari Mark Plus itu yang dia kasih tahu tentang kepemimpinan. Nah, waktu wow, ada kejadian seperti penurunan penghasilan buat karyawan aku, Bro Andreas, ini nggak mudah hmm, loh, nggak mudah ya banget paham, karyawan, ada yang benggal, ada yang bengal, ada yang hmm, uh, uh, udah nyaman sekali dengan gaji sekian, ya terus nggak harus tiba-tiba dipotong. Itu tuh butuh kemampuan untuk ngomongnya itu nggak mudah loh bro. paham, Nah bahkan bahkan waktu saya belajar sama ada satu namanya itu yang punya Ahmad Dhani Music School dulu terlalu hmm, tutup, Pak Hardi. Pak Hardi itu sekarang itu punya kalau nggak salah 28 bajai, bro. dua puluh wow, delapan bajai. Jadi dia itu setiap kali minta uang setoran sama bajainya, dia punya jurus, bro. Nah, ini saya oh, belajar, tapi saya tetap harus ada titik-titik yang harus jujur. Nah, ya, kalau dia itu sampai Pak Hardinya yang turun ngasih tahu orang-orang bajainya kalau kalau setorannya kurang atau apa, bisa digalakin balik bahkan mau dipukul wow, pakai lidi, bro. waduh, Nah, kalau dia pakai orang ketiga, bro. Nah, orang hmm, ketiganya selalu manajernya. Manajernya yang selalu diomelin, nah manajernya yang kasih tahu ke bawah. Nah, oke, sedangkan saya sampai berusaha untuk saya juga kasih tahu bahwa kondisi bawang sedang seperti ini ya, dengan mengurangi beban beban pengeluaran sekian, kita tetap bisa jadi hidup sekian lagi. Akhirnya sih akhirnya ngerti. Saya yakin banget ada satu titik poin itikat baik yang yes, disampaikan dengan tulus ya, selalu berkilau aja. yes, Jadi betul, karyawan tuh udah pasti tahu deh bagaimana perusahaan, bagaimana ya, juga kondisinya perusahaan. Dan selama kita jujur, selalu aja baik. Selalu baik. yes, ya, Selalu, betul. selalu baik Jadi deh. Ujungnya selalu baik. dalam hati dan pemikiran kita itu selalu yang terpancar itu yang akan menjadikan nantinya timbal baliknya seperti apa ya, Bro Yosa ya. Betul, 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 betul. Keren. Nah, Ya. teman-teman yang baru gabung, teman-temannya Bro Yosa, teman-teman Drebites. Jadi kita tadi lagi cerita-cerita nih soal kemasannya yang belimbing dan soal karyawan juga nih, Bro Yosa. Nah, Iya. jadi teman-teman, Bro Yosa sama aku bakal bagi-bagi giveaway. Ada 3 bawang goreng sama 4 sandwich. Jadi teman-teman ikutin sampai habis.
buat teman-teman yang ngasih pertanyaan dan bisa jawab pertanyaan nanti akan dapat giveaway-nya. Oke, lanjut Nah, topiknya ya, Bro Yosa. Ya, boleh. ini ada Sama. ketua kita nih, ada ketua salah satu dari HIPMI, ketua OKK yaitu Bang Yuda. Ya. Kemarin baru saja punya restoran dahsyat banget di Bogor. Keren. Dahsyat. Restorannya itu ada outdoor langsung sama hutan, langsung sama sama mountain, dahsyat. Semoga Keren. semoga menularkan program-program yang menarik untuk jangkau customer baru lagi, karena sekarang ini lebih saya sebutnya lebih challenging, karena di mana waktu perusahaan besar ngiklannya kurang, berarti kita ada potensi untuk masuk ke digital. Tapi sekarang perusahaan besar pun udah main digital. Nah, jadi sebetulnya sesuatu yang juga cukup challenging ya buat kita ya. Kita mau masuk bikin iklan juga budget minim, perusahaan besar sekali udah ngiklan hampir selalu ada, dan kita seperti yang kita ketahui kalau kita nonton YouTube banyak banget iklannya yang iklan game. Banyak ya iklan-iklan. Nah, bagaimana nih kalau gamenya lokal, gimana caranya nih kalau nggak ngiklan? Nah, kita harus menggunakan prinsip-prinsip low budget high impact. Nanti saya sharing kapan-kapan. Siap. Nah, yang teman-teman yang mau dengar sharingnya Bro Yosa juga suka bikin ebook, teman-teman follow langsung IG-nya Bro Yosa ya, Yosa Setiadi. Siap. Nah, Bro Yosa, kita lanjut. Bro Yosa, sekarang kesibukannya ngapain aja nih, Bro? Biar teman-teman tahu apa aja yang Bro Yosa lakukan sekarang nih. Oke, thank you Bro. Jadi momen seperti ini saya baru aja bayar sekitar 249.000 untuk 3 bulan pada satu website lowongan pekerjaan. Jadi pada saat sekarang ini kita lihat bahwa kalau di sisi pengusaha ya, di sisi pengusaha ada satu hal yang kita sangat bisa dibilang positif, walaupun juga tentang ekonomi ini juga memang sedikit pesimis memang, tapi kita optimis di sini baik teman-teman. Jadi satu-satunya yang pengusaha bisa ambil petik dari kejadian pandemi seperti ini, yaitu mendapatkan kandidat karyawan yang bagus dengan harga yang lebih murah. Iya. Nah, kemudian saya beriklan, saya sekarang sedang mencari satu sekretaris di PT Konsultan Indonesia, dan kandidatnya sudah dapat sekitar 42 dari 2 hari iklan doang. Keren. 2 hari iklan doang. Nah, sekarang jadi bingung lagi, Bro. Bingung milihnya mana yang bagus. Betul. 40-an soalnya ya. Iya, sekarang memang kita harus akuin, kemarin ayam gepuk Pak Gembus, saya punya di Season City, 1 hari yang lamar sekitar 60 orang. Kemudian juga saya pernah ngelamar SPG, jadi kita buka stand bawang goreng sama pempek di SPBU Meruya, Kembang Kerep, itu 1 hari yang ngelamar sekitar 25-an. Jadi sekarang itu sebetulnya it's a gift sih, kalau mau ngebentuk tim sebetulnya. Karena orang-orangnya banyak yang tanda kutip di PHK, dirumahkan tanpa gaji yang full, lalu juga mungkin ada beberapa karyawan yang pengen minta challenging, atau satu lagi ada beberapa orang yang merasa bersyukur jika diterima kerja. Nah, jadi sebetulnya kalau mau cari orang sih saat-saat yang paling bagus sebetulnya sekarang. Sekarang ya, Bro? Sangat murah banget sih. Masih sangat masuk akal lah. Yang menyuplai sedikit kalau kata Bro Yosa, tapi demand-nya tinggi ya, Bro ya? Betul. Sekarang itu lagi timpang ya, yang pengen kerja lebih banyak, yang ngebuka lapangan pekerjaan lebih sedikit. Iya, betul. Nah, Bro Yosa, ini yang ditunggu sama teman-teman nih, cerita perjalanan Bro Yosa dari awal mulai berbisnis ya kan, sampai sekarang itu ceritanya seperti apa sih, Bro? Apakah langsung tiba-tiba dapat durian runtuh, tiba-tiba langsung sukses, atau Bro Yosa itu benar-benar mendaki itu dari bawah, dari pelan-pelan? Gimana tuh, Bro, ceritanya, Bro? Oke, thank you Bro Andreas. Ini harus disimak dengan detail nih teman-teman nih.
Jadi saya anggap bahwa saya itu orang yang masih biasa, teman-teman. Saya juga masih banyak belajar. Saya minta maaf kalau ada yang keliru ataupun juga mungkin dirasa kurang baik. Teman-teman bisa memperbaikinya dengan cara menambahkan ataupun juga memodifikasinya. Jadi awal mulanya saya itu sebisa mungkin teman-teman tidak melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Jadi 4 tahun pertamanya saya itu saya masih ngira jual bawang itu masih ke semua orang. Ini yang fatal sekali teman-teman. Jadi ternyata waktu kita tanya siapa sih yang betul-betul memakai produk kita dan kita jawab semua orang, kita akan membabi buta mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang juga sebetulnya salah, keliru teman-teman, kegiatan marketing yang keliru. Nah, awal mulanya saya bisa jadi supplier 13 tahun di hotel. Awal mulanya sebelumnya saya nggak main ke itu sama sekali. Jadi saya hanya eceran. Ingat, dengar ya teman-teman ya. Pertama kali saya hanya eceran. Lalu saya membuat suatu sistem reseller. Nah, reseller ini teman-teman akan menjadi buah si malakama ketika kita masuk di swalayan, teman-teman. Ini harus dipahami nih. Saya belajar waktu itu dari sekitar bisa ada 1000-an resellernya Maici. Lalu waktu Maici masuk ke swalayan, ke Alfamart sama Indomaret, banyak sekali resellernya yang kecewa. Karena barangnya udah nggak eksklusif dan barangnya bisa didapat di ribuan cabang. Dan ini sebetulnya membunuh reseller. Nah, tapi ada yang menarik teman-teman. Ternyata waktu jualan eceran, lalu reseller, lalu ke swalayan, lalu juga saya pergi ke Horeca, hotel, restoran, kafe. Ternyata yang menarik, kesalahan yang paling saya punya itu adalah saya mencoba semuanya, teman-teman. Nah, teman-teman pastikan harus membidik maksimal 2. Saya udah hitung-hitung maksimal 2, tapi paling bagus 1 dulu, teman-teman. Nah, yang terjadi waktu saya pertama kali masuk swalayan itu di Apple Shop Pasar Puri Indah. Lalu Jakarta Pusat Buah Segar, Rezeki, Jakarta Fruit Market, Kemcik, dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya terchallenge untuk masukin lagi ke hotel. Nah, padahal sudah ada komplainan dari reseller waktu saya masuk ke swalayan, teman-teman. Nah, nanti juga saya cerita, kok saya masuk ke 186 swalayan, tapi nggak mempengaruhi komplainan dari reseller. Ini menarik, teman-teman. Nanti ya, saya akan sharing. Nah, lanjut lagi. Ternyata, waktu kita punya kegiatan sesuatu, pernah nggak sih kita tiba-tiba sekalian, tanda kutip sekalian. Nah, misalnya gini, Bro Andreas pernah nggak waktu mau pergi beribadah hari Minggu sambil bawa sandwich nganterin dulu kemana? Pernah nggak? Pernah waktu itu, Bro. Nah, itu kan jadinya kegiatannya jadi 2 kali ya. Maksudnya kegiatannya 2 tapi sekalian. Betul, sekalian. Nah, jadi awal mulanya saya masuk bawang goreng ke hotel-hotel itu, saya sadar bahwa saya ngirim di Kemcik. Jadi Kemcik Pacific Place, saya waktu itu sadar saya sedang mengirimkan di situ, saya inget banget. Nah, waktu masuk ke loading dock, teman-teman. Jadi karyawan itu hampir dipastikan karyawan mall, karyawan hotel, karyawan swalayan, hampir dipastikan nggak pernah masuk dari pintu, keluar masuk dari pintu customer. Nggak pernah dari lobby, nggak pernah. Nah, dia selalu ada namanya ruangan khusus karyawan. Nah, kalau kita ke loading dock, teman-teman, kita ke loading dock selalu lewatin ke terowongan seperti itu. Ya. Nah, ini menariknya, teman-teman. Ini menariknya. Hari itu saya bawa kardus bawang goreng yang saya akan supply ke Kemcik. Nggak sengaja, waktu pintunya itu nggak bisa memungkinkan untuk saya sambil buka 1, bawa 2, saya nggak memungkinkan. Akhirnya saya taruh dulu 1, saya buka dulu, lalu saya taruh lagi. Setelah saya buka pintu, saya masuk ke pintu tersebut, saya taruh dulu, lalu saya ngambil lagi yang kardus yang sedang saya tinggal, lalu saya bawa lagi gitu. Tapi teman-teman, ternyata kardus yang saya bawa itu dan saya dorong terpaksa ke pintu,
Lalu ada satu perempuan yang namanya Ibu Susitan membantu dibukakan, teman-teman. Wow. Hari itu saya dibantu dibukakan dan satu kata, terima kasih. Gile. Gara-gara saya dibuka itu dia ngeliat, kamu bawa apa? Oh, siap Bu, terima kasih banyak. Saya sedang bawa bawang goreng Bu, yang nikmat banget buat banyak orang di Camp Chick. Hah? Bawang goreng? Wow, kayak apa? Lalu dia lihat teman-teman, oh bawang goreng. Oke, gini deh, nanti bahkan saya ingat banget, saya terima kartu namanya aja nggak bisa pakai tangan. Dia cuma taruh di atas kardusnya saya. Waktu saya lihat dia purchasing head of Ritz-Carlton Place. Gile. Dari customernya, dari customer yang belum jadi customer dan dia kasih kartu nama itu di atas kardus saya. Wow. Gile. Kebuka bro semua jalan bro. Jadi setelah saya ke loading dock selesai, lalu saya pergi ke loading docknya Ritz-Carlton. Itu sekitar 40 sampai 50 meter lah. Karena Ritz-Carlton Pacific Place kan gabung sama hotelnya. Nah, punya dua Mutiara Group, punya konglomerat Indonesia juga punya Tan Kian. Nah, kemudian waktu saya dikasih kartu nama itu, dia juga sempat ngomong, oh ya udah nggak apa-apa, sekarang kalau kamu habis loading dock, nanti mampir ya ke kantor saya. Saya kan masih nggak tahu apa-apa bro, akhirnya tanya 50 meter ternyata kita jalan. Nah, 50 meter itu jalan, ternyata waktu masuk pertama kalinya bro, waduh, gile, dicegat sekitar 4 orang lah, diperiksa-periksa sampai 4 orang sampai apa, ada detektor dan keren banget. Nah, dari situ belajar masuk tuh ke dalam. Nah, tapi teman-teman, masuk ke hotel nggak semudah itu teman-teman, nggak semudah itu. Di Ritz-Carlton Pacific Place itu saya presentasi sekitar 6 kali baru gol. Wow. 6 kali baru gol. Nah, ternyata waktu kita masuk memberikan sampel teman-teman, kalau saya bilang ada 2 yang membuat kita beruntung. Yang pertama kita udah punya kenalan, yang satu lagi kita belum pernah punya kenalan. Nah, kalau teman-teman tahu, satu pun dari 38 hotel yang kita supply sama sekali nggak ada yang kenal owner, nggak ada yang kenal manajernya siapa, nggak ada yang kenal siapa pemilik sahamnya, nggak ada. Saya mainnya tuh bisa dibilang tanda kutip ndeso banget, itu yang bener-bener nggak bisa dibilang nggak memakai koneksi lah, nggak pakai koneksi. Justru pakai koneksi saya tuh jadi sungkan. Mungkin juga karena saya dilatih sama budaya Jawa. Mungkin kalau Bro Andreas tahu, kalaupun juga misalnya di depan Bro Andreas ada buku jatuh, ya saya ngambilin. Intinya betul. Saya nggak pengen orang lain tuh juga repot, selama saya masih bisa bantu. Nah, kemudian waktu saya disuruh bolak-balik tuh 6 kali tuh Bro Andreas, bolak-balik, akhirnya deal. Nah, waktu akhirnya deal saya baru sadar, kok enak ini ya. PO-nya sebesar 16 kalinya swalayan, ngirimnya sekali, kemudian tukar fakturnya sekali, dan sekali pembayarannya juga ditransfer bro. Karena kebanyakan swalayan itu kita tukar faktur lagi bro. Tapi enaknya hotel kayak Hotel Mulia, sekarang Hotel Shangri-La, Hotel apa lagi ya, Mercure Gatot Subroto, itu enaknya nggak tukar faktur bro. Jadi waktu kita kirim ke sana udah udah dihitung sebagai tukar fakturnya bro. Enaknya di situ. Dan nggak nunggu antrian. Kalau Bro Andreas tahu di industrinya teman-teman, jadi di industrinya teman-teman ada beberapa orang yang harus antri tukar fakturnya panjang dan lama. Nah, saya bersyukur sekali waktu kejadian bisa masuk ke Shangri-La, bisa masuk ke Hotel Ritz-Carlton itu bro. Nah, ternyata ada satu pola bro. Saya juga nggak ngeh bro. Awalnya saya nggak ngeh sama sekali. Ternyata ada peribahasa durian jatuh nggak pernah jauh dari pohonnya. Betul nggak bro? Iya. Nah, kejadian saya bisa masuk di Hotel Shangri-La, Hotel Mulia,
terus 5 Swiss Bell, Ya. 5 Swiss Bell di seluruh Jabodetabek, terus juga Pullman Ciawi, Pullman Central Park, terus juga saya masuk di Novotel Mangga 2, terus Ibis Style, kemudian juga Ibis Cikini, Ibis Harmoni, karena ternyata waktu purchasing dibajak, jatuh-jatuhnya ke purchasing lagi, bro. Ya. Nah, jadi karena kita jaga nama baik, kita juga jaga hubungan, ternyata selalu diajak, bro, jadi suppliernya. Wow. Nah, ini sangat dahsyat juga. Di sini kebetulan juga ada John Alan yang tadi juga baru aja live sama Ko Anton Teddy. Dahsyat banget. Jadi John Alan salah satu industri, beliau kan konsultan desain interior. Nah, itu perlu banget ada yang namanya tuh smooth marketing. Smooth marketing itu ada komponennya yang menjadi satu lini, yaitu make your online community and offline community. Itu yang membuat jadi smooth marketing. Nah, kebetulan kalau kegiatan konsultasi seperti desain interior sangat-sangat disarankan untuk mendapatkan klien dari referral. Sangat-sangat disarankan karena seperti yang kita ketahui bahwa mendapatkan potensi customer baru itu menghabiskan budget 4-8 kali daripada ngulik, tanda kutip ngulik customer lama untuk memberikan respon ataupun juga memberikan program-program atau referral fee dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terus teman-teman ternyata nggak sampai di situ. Setelah tahu nikmatnya hotel seperti itu, teman-teman harus tahu nih, bahwa yang namanya usaha itu harus ada yang namanya itu leverage. Ini saya belajar dari Pak Semwaringin. Nah, bagaimanakah caranya dengan energi yang sama bisa mendapatkan penghasilan atau bisa dibilang penghasilan atau bisa bahasanya sekali, kalau patung tuh bahasanya sekali klik banyak. Nah, sekali klik banyak seperti apa? Misalnya, ada satu pengusaha plastik, dia sangat kaya banget, padahal dia cuma jual satu biji plastik yang seperti huruf A, huruf B, huruf C. Mungkin Bro Andreas pernah, karena dulu 10 tahun lalu kalau ke bank, ada manajer atau ruang pemimpin. Dulu kan nggak pakai akrilik yang keren kayak sekarang. Kalau dulu kan pakai tempelan, bro. Iya, pakai tempelan. Nah, tempelannya itu dijual. Nah, dia masuk ke satu klien doang, yaitu Bank BCA. Akhirnya seluruh cabang Bank BCA memakai produknya. Nah, teman-teman, kalau bahasanya, sekarang kita lagi praktisi ya, bro. Sekarang kita lagi praktisi ke usaha. Kalau Dre Bites, paling bagus itu yang namanya, kalau misalnya mau masuk ke, misalnya sebut aja pengen sekali klik langsung masuk semua, cari swalayan-swalayan yang ada 11 cabang atau di atas 10. Misalnya swalayan rezeki. Swalayan rezeki itu gampang sekali presentasinya, itu baiknya bukan main, itu sangat-sangat welcome, namanya Ibu Marta di Harmoni. Kita datang, nah teman-teman kalau datang ke mereka cuma bawa 4. Nih, jadi masuk ke swalayan, masuk ke hotel, masuk ke restoran, masuk ke kafe, saya selalu cuma bawa 4. Kadang-kadang cuma 3, tapi rata-rata 4 ini akan lebih bagus. Yang pertama, kita jangan pernah lupa bawa sampel. Nah, sampel ini yang niat. Please banget sampel yang niat, yang bisa dimakan beberapa kali. Karena ada juga kekecewaan ketika kita kasih sampel ke purchasing, ternyata nggak lari ke chef. Jadi otomatis kita harus bawa sampel yang niat. Misalnya sampelnya 3 buah atau 4 buah, atau misalnya minimal 2 lah. Kalau misalnya sandwich 2, mungkin satu ke headnya, satu lagi ke pemimpinnya di atasnya dia. Nah, kemudian setelah kita bawa sampel, teman-teman, kita harus bawa company profile. Company profile sangat bagus. Nah, satu hal yang bikin kenapa orang-orang itu malah senang pakai bawang goreng kita, karena kita ditulis di dalam penawaran company profile itu. Yaitu, habis bawa company profile, lalu penawarannya. Nah, di dalam penawaran ini, kenapa orang-orang pada senang? Karena di penawaran ini kita ada satu tulisan. Tidak usah dibayar jika barang yang diterima berbeda dengan sampel sebelumnya. Nah, orang senang banget dan siap tidak dibayar. Jadi itu kan menunjukkan bahwa kita benar-benar ngasih sampel, ya sampel bagus-bagus. Dan itu nggak bisa untuk ditolak. Nah,
Yang keempat yang harus teman-teman punya setelah memberikan sampel, memberikan company profile, lalu juga penawaran. Nah, yang keempat nih teman-teman nih harus lakukan nih, follow up setelah 3 hari. Follow up itu dari semua kegiatan yang paling penting, dari semua penjualan terbaik di dunia adalah follow up. Sebentar, saya nyari satu buku. Nama bukunya itu Never Eat Alone. Aduh, sebentar, di mana ya? Apa-apa deh. Intinya buku Never Eat Alone ini dia itu ngajarin bagaimana cara melakukan penjualan terbaik dengan budget yang paling minim. Yaitu satu-satunya menjalin hubungan. Nah, menjalin hubungan itu rata-rata ya harus dengan FU. Saya bahasanya FU, follow up. Nggak ada usaha apapun yang nggak bisa di follow up di Indonesia. Teman-teman bersyukur banget. Di Indonesia ini banyak sekali hari besar keagamaan. Benar ya? Betul, betul. Oh, gila, sampai jangan-jangan dari 365 konten kalender di Indonesia, waduh, bisa 60 hari sendiri udah hari besar. Kemarin juga dari John Allen juga saya lihat di IG-nya, terus juga di hotelonya juga, hotelnya juga di By Oyo juga ada ngucapin selamat hari apa ya, Islam Miraj atau apa deh, saya lupa deh. Ada juga di hotelnya, juga di IG pribadinya John Allen juga yang ada kemerdekaan, HUT kemerdekaan. Nah, itu ini Oyo, dahsyat. Nginep ya di Jalan Mangga Besar, beliau pemiliknya, dan juga beliau sedang ekspansi lagi. Mau kita doakan teman-teman, semoga Brother John Allen juga sedang mau ekspansi untuk penambahan kamar, dan kita doakan keputusan terbaiknya pastinya beliau. Amin. Dan juga ada punya nasi uduk Ibu Sum, bro. Punya nasi uduk Ibu Sum dahsyat banget. Mangga dua. Siap. Nah, teman-teman, jadi kalau mau masuk ke hotel, ingat tadi teman-teman harus 4 itu. Pertama, kita bawa sampel yang niat, lalu kita bawa company profile, lalu penawaran, dan satu lagi yang harus kita ketahui yaitu follow up. Nah, waktu lagi datang teman-teman, itu kan 4 jurus ini biasa, tapi waktu lagi datang gimana sih cara pertemuannya? Nah, ini yang sering dilakukan nih. Para purchasing hampir nggak pernah mau buka harga. Jadi gimana dong, Koyosa, gimana saya bisa menang lawan harga dia? Nah, satu-satunya cara yang saya belajar itu, ternyata kita minimal kasih 3 harga, teman-teman. Harga paling bawah, harga tengah, dan harga paket yang paling tinggi, dengan grade yang paling tinggi. Jadi waktu kita dibilang kemahalan, kita harus selalu ikut paralel. Betul Pak, kemahalan Pak. Boleh tahu Pak, kualitasnya yang mana Pak, yang kemahalan? Nah, jadi dia juga mikir, oh iya ya, ya wajar dia lebih mahal, orang dia kualitasnya lebih tinggi. Nah, jadi karena saya mainnya tuh bener-bener mainnya endeso banget, yang nggak tahu lawannya itu pakai bawang apa. Sebetulnya ada satu ilmu itu di unbranding. Unbranding tuh dibilangin, kegiatan branding yang mau diukur itu kalau kita bisa tahu musuhnya kita tuh udah teruji sampai di mana levelnya. Nah, itu kan gampang, bro. Misalnya di majalah SWA itu selalu ada, oh ternyata market share-nya HM Sampurna kemarin kegerus 4% sama Jarum. Jarum kan lagi bikin Gudang Garam. Gudang Garam tuh udah market leadernya di Indonesia, lalu juga bikin produk sampai segmennya masuk ke semua level. Nah, karena adanya si majalah SWA ini, jadi kita tahu nih, oh ternyata provinsi DKI ini udah diambil ceruk pasarnya sekian nih. Jadi gampang nih untuk masuknya, jangan di DKI nih, mendingan uangnya dibajetin di daerah yang belum masuk. Karena marketer sama market, saya udah ketemu juga nih, saya juga kaget sih. Marketer terbaik di dunia sama seller terbaik di dunia itu nggak mau bersaing yang keruh, bro. Selalu dia ciptain market yang baru. Nah, makanya banyak banget pengusaha snack, pengusaha yang nggak terdengar di Jakarta, malah kaya raya di daerah, bro. Malah dia tuh nggak mau mainnya di Jakarta, nggak nafsu dia di Jakarta, karena ngapain udah harga, mendingan dia di daerah mainnya yang lebih besar. Ternyata itu menarik, bro.
Ternyata bagi sebagian industri justru bisa menangin pangsa pasar, bukan bersaing di kota besar, bro. Justru mainnya di kota kecil. Nah, kebetulan September saya juga mau coba bisnis baru, bimbingan belajar, bro. Doain, bro. Wow. Saya bikin bimbingan belajar, namanya depannya B. Saya dibimbing sama depannya orangnya P. Po, namanya Po. Dia yang punya bimbingan belajar, dia nomor 1 di Sumatera. Lalu kebetulan Jakarta belum ada, saya pengen ajak ke tempat properti saya, lalu dia mau coba disekat-sekatin atau gimana. Intinya kita pengen coba bimbingan belajar itu. Menarik, dia nomor 1 di Sumatera. Dia nomor 1 di Sumatera. Dia pakai jurus boom marketing. Sampai saya juga ada pelajarin, saya teliti. Boom marketing tuh yang dia lakukan 3. Setiap kali dia buka cabang, jadi dia punya 12 cabang, bro. Dia punya 12 cabang bimbel. Yang saya perhatiin setiap kali dia launching bimbelnya, bro. Kalau bro Andreas Matani, 250 murid, bro, selalu daftar. Wow. Gila. Selalu daftar. 250 murid, bro. Wah, bejubel-jubel. Tapi saya udah bilang sama dia, Pak, gini loh, Pak. Yakin nggak boom marketing yang nanti kita pakai, Pak, di Jakarta bagus? Ya. Saya masih ragu loh, Pak. Terus dia bilang, tenang, kita masih ada jurus-jurus. Oh, ternyata juga gila, bro. Saya juga baru belajar juga sama dia. Ternyata CS, bro. CS, kalau bro perhatiin CS di hotel, bro. Misalnya datang ke hotelnya bro John Allen. Misalnya datang ke hotel, coba lihat ya, bro. Mungkin kalau bro Andreas juga ke Pullman. Menurut bro, waktu kita datang ke Pullman, kita pengen reservasi, bro. Tebak ya, bro. Tebak nih. Teman-teman juga jawab ya. Nih, ini mungkin hadiah yang pertama, bro. Bisa. Ya. Nih, tebak ya teman-teman ya. Menurut teman-teman, ayo harus jawab ya. Waktu kita nginep ke hotel, si front desk resepsionisnya, kira-kira dia sedang duduk atau berdiri? Ayo, tebak yuk, tebak. Ini pas ketemuan ya, bro ya? Bukan pas Iya, waktu kita mau nginep. Ayo, tebak, berdiri atau duduk dia? Ayo jawab teman-teman. Ayo, tebak nih. Dahsyat, orang dahsyat juga. Beliau juga ada yang jawab, Bro Yosa. Berdiri. Oke, kita kasih siapa nih, bro, hadiahnya? Wah, banyak. Oke. Waduh, banyak yang jawab. Thank you. Yang pertama ya. Oke, bro. Nanti dicatat ya, bro. Nanti hadiahnya saya kirim gratis. Nah, teman-teman, ternyata ada pelatihan 5 cara SOP bagaimana seorang CS bimbel untuk menyapa. Nah, salah satunya berdiri. Kenapa teman-teman harus berdiri? Karena di kacamatanya si orang tua murid waktu datang mau mendaftarkan ke bimbel, dia tuh udah keringetan dan capek. Kita harus samain frekuensinya dengan dia keringetan dan capek. Kita ajak dulu berdiri sama-sama. Oh, Pak, Bu, ayo Bu, mari Bu. Terima kasih sudah mampir. Mari Bu, kita duduk sama-sama. Kata-katanya pun juga, mari Bu, kita duduk sama-sama. Jadi frekuensinya masuk lagi. Frekuensinya masuk lagi, baru semuanya reda, turun, duduk. Baru duduk. Nah, bimbelnya ini, si bimbelnya ini juga menerapkan prinsip-prinsip kayak gitu. Nah, enaknya udah dibikinin SOP-nya, bro. Nah, saya pikir cukup menarik sih untuk main di bimbel. Kebetulan juga saya ada satu properti yang kebetulan kosong. Kemarin ada satu kantor keluar karena nggak berpanjang di pandemi ini, lebih banyak work from home. Lalu dia keluar untuk lebih istirahat sebentar untuk kita bisa pakai si propertinya ini sih. Wow, yes, sukses bro buat pembukaan bimbelnya nih. Amin. Masih belum, bro. Masih akan, bro. Karena yes, benar. Nah, yang dia lakukan boom nih. Makanya saya juga, ini buat juga teman-teman. Boom marketing selalu mengandung 3 unsur. Yang pertama yang dia lakukan sih, sebetulnya menurut saya diskon sih udah. Walaupun saya sebetulnya cukup anti diskon, tapi ternyata memang di Indonesia ini dibombardir sama diskon, jadinya nilai tambah terbaik adalah diskon. Padahal katanya tuh cara paling males di dunia dan cara untuk merusak market paling cepat dengan harga. Nah, menurut saya ini sangat-sangat tidak baik jika kita bersaingnya dengan harga. Tapi ya udah, apa-apa mungkin juga karena ada turunannya bisa upsell dengan produk-produk yang lain, ya udah nggak apa-apa. Jadi si boom marketing ini dia melakukan 3 hal. Yang pertama, langsung hajar diskon 50%, bro. Wow. Nah, yang kedua yang dia kasih limited jumlah.
Hanya 50 orang yang diskon, hanya 100 orang pertama yang diskon 50%. Nah, yang ketiga yang dia lakukan, pakai limited time. Nah, cuma ada satu yang saya sebetulnya kurang sreg sama bimbel ini, tapi tetap saya komunikasi terus sama ownernya. Saya bilang, karena ada satu kata-kata yang saya kurang sreg. Dia bilang ini, waktu kita bilang 50, ternyata yang daftar 100, tetap dikasih diskon 50%. Nah, terus saya tanya, loh Pak, kalau misalnya kita diskon 50%-nya cuma 50 orang pertama, ternyata yang daftar 150, 50 sisanya tetap diskon nggak Pak? Ya tetap kita kasih. Nah, sebetulnya saya kurang. Sebetulnya kurang. Karena harusnya betul-betul 100 pertama, 100 pertama. Nah, yang kedua, nantinya juga saya mau utarain, Pak, jangan Pak, saya nggak setuju Pak. Karena kan kita joinan di awal, di depan harus benar-benar dengan kesetaraan. Nah, akhirnya bro, kalau bro mau tahu, yang ke 101 sampai 50 bro, dia nggak diskon 50. Tapi diskon 49,5 bro. Beda-beda 0,0. Iya dong, kita harus jujur dong. Kalau yang orang 100 pertama 50%, ya sisanya ya di atas 100 orang ya nggak boleh 50 juga. Kita nggak boleh bohong. Kita harus jujur. Ya udah. Tapi 49,5 aja bro. Dan iya kita jujur dong. Pengusaha harus jujur. Iya harus jujur. Nah itu yang si bimbel ini lakukan bro. Dia di Sumatera nomor 1 bro. Gila, di Sumatera dia punya 12 bimbel selalu nomor 1. Nah, dia juga ngajarin apakah lebih bagus di ruko, apakah lebih bagus di rumah, bimbelnya ada plus minus. Saya juga ikutin semua, bro. Ikutin. Wow. Nanti saya kasih namanya. Oke. Nah, teman-teman makin seru nih. Jangan lupa kita masih bagi-bagi giveaway buat teman-teman yang mau nanya ya ke Bro Yosa atau ke saya. Di bawah ada tombol tanda tanya, teman-teman pencet, lalu teman-teman ketik biar muncul notifikasinya. Sama nanti aku akan kasih pertanyaan tentang Bro Yosa yang teman-teman boleh jawab, harus jawab gitu supaya nanti dapat giveaway juga. Nah, Bro Yosa, kita lanjut lagi. Yes. Resep Bro Yosa tuh bisa semangat terus tuh gimana tuh, Bro? Ya, wah. Wah, ini yang selalu orang mau nanti-nantikan nih, resep Bro Yosa nih. Bro, sebetulnya kadang-kadang kita kayak tampil seperti ini, yang pernah juga saya kasih tahu, kadang-kadang film yang diputar itu tuh hasil teman-teman. Tapi bagaimana Marvel Avenger itu jadi seperti itu, tentu saja ada tek-tek yang berulang kali. Atau yang namanya behind the scene. Nah, behind the scene saya juga sebetulnya saya juga orang yang biasa teman-teman. Saya juga pernah down. Kebetulan juga ada satu orang terbaik saya yang pada tanggal 1 September akan resign. Orang terbaik saya juga teman-teman. Untungnya bukan yang sangat-sangat krusial yang di tempat saya, tapi saya anggap semua karyawan itu orang-orang terbaik. Nah, bukan karena pemecatan, tapi karena dia harus pindah dan saya harus maklumin. Nah, waktu kayak seperti itu pun kita down, kita teleponan, beliau juga nangis, saya pun juga sedih juga karena orang-orang terbaik itu ya akhirnya pergi, tapi nggak apa-apa. Nah, teman-teman, kalau namanya bahagia tanpa syarat, menurut saya itu nggak bisa. Menurut saya bahagia tanpa syarat atau semangat tanpa syarat nggak mungkin bisa. Karena bagaimanapun juga kita punya emosi. Untuk itu ada satu industri yang sangat-sangat bagus banget. Orangnya sih ada di Bali. Kita tahu teman-teman dia udah menjual dapat sekitar 7 triliun dari penjualan forex, robot forex. Nah, kenapa orang-orang lebih senang pakai robot forex? Karena ya nggak ada emosi. Sebetulnya 95% katanya orang kalah di saham sama 95% orang kalah di forex, sama kalah di judi bola, kalah di kasino, semua karena kita punya emosi. Kita menang pengen lagi, kita kalah pengen top up lagi. Nah ini kan yang gawat, karena kita punya emosi. Nah, kalau yang saya lakukan sederhana teman-teman, saya punya 3 cara. Ini yang saya lakukan yang pertama. Ini jarang ada yang tahu nih. Saya tuh kalau toilet, kalau misalnya dalam keadaan sedih atau apa, sebelum selesai ke toilet, saya tuh push up 10 kali. Wow. Selalu. Setelah itu, waktu selesai dari toilet, abis kita inin keset, saya push up lagi. Makanya teman-teman kalau ngeliat abis dari toilet, saya selalu mukanya rada merah. Kalau itu udah saya sering lakukan teman-teman. Jadi saya sering satu hari untuk meningkatkan bahagia dengan cara push up. Saya juga orang biasa teman-teman. Saya juga pernah kehilangan, saya juga pernah ditinggal ataupun juga sebagainya. Nah kemudian cara yang kedua yang saya lakukan untuk selalu terus semangat, yang pertama, kita harus nularin ilmu, bro. Wow. Ini
cara unik saya ya. Ini yang cara unik saya. Saya nggak pernah nemu cara lain selain sharing jadi makin semangat. Nggak pernah ketemu. Mungkin kalau John Alan masih ada, mungkin juga boleh berkenan juga tadi sharing beliau. Abis live bro, ini jujur-jujuran aja nih, Bro Andreas deh. Kalau Bro John Alan mungkin udah pergi nggak apa-apa, coba deh. 10 menit setelah live, semangat nggak bro? Aduh, jatuh. Terlalu semangat gila. nih Bro Yosani. Aduh. Terlalu semangat, mantap. Aduh. Aduh. Tadi juga sebelum live jatuh bro. Untung aja handphonenya kagak. Oke. Nah Bro John Alan hadir. Tadi Bro John Alan habis sharing sama Ko Anton Teddy. Coba deh, endorfinnya naik, semangatnya naik, dan menurut saya satu-satunya cara kenapa Patung Desemwaringin bisa happy terus, karena dia satu hari sharing terus. Nah, waktu sharing rata-rata di ujung acara selalu ada yang bilang terima kasih, ada yang bilang ilmunya bermanfaat. Nah, kata-kata seperti itu masuk bro. Itu bikin kita jadi semangat banget. Terima kasih ya. Nah, satu lagi teman-teman, kenapa saya bisa terus semangat? Ini jarang saya kasih tahu ya. Tapi saya kasih tahu aja. Saya ngumpulin sekitar 2.000 sampai 2.500 orang yang ngasih testimoni. Ini saya jujur-jujuran aja nih. Iya. Saya selalu baca. Wow. Baca testimoni adalah satu-satunya cara untuk kita kembali lagi ke level yang memang betul-betul jadi naik. Ada yang namanya pick up state. Pick up state ada orang tuh yang berubah beda-beda. Ada yang dia trampolin, naik trampolin, lompat di trampolin. Ada juga yang push. Ada juga yang lari pagi ataupun juga John Alan. Kalau saya lihat John Alan tuh suka pull up. Dia suka pull up, badannya atletis. Nah itu selalu abis olahraga happy. Tapi ada satu yang bisa kita tarik, yaitu bergerak. Nah, bergerak itu bisa jadi olahraganya, bisa jadi melepaskan endorfin itu. Nah, tapi yang saya lakukan tadi, jadi teman-teman yang terakhir, yang ketiga, baca testimoni. Baca testimoni itu gila, nggak ada obatnya. Baca testimoni nggak ada obatnya. Saya yang bikin kenapa saya terus main di bawang goreng, kadang-kadang saya terima kasih ya Pak Yosa ya, anak saya jadi mudah makannya. Terima kasih ya Pak Yosa, berkat Pak Yosa, saya bisa bawa bawang goreng ke Amerika. Berkat Pak Yosa kemarin saya ke Swiss, teman-teman di dorm di Swiss pada menikmatinya. Terima kasih Pak Yosa. Waduh, nggak bisa bro, nggak bisa lemes hari itu bro. Nggak pernah. Satu-satunya cara tuh baca testimoni. Nah, makanya waktu kita beli buku bro, nih misalnya kita kumpulin deh buku nih. Misalnya nih buku Mohtar Yadi. Buku Mohtar Yadi. Buku itu kan tebel banget nih bro. Bukunya tebel banget. Sebetulnya ada satu lagi yang juga tebel. Nah, waktu kita ke buku Mohtar Yadi ataupun juga ke buku-buku yang lain, rata-rata yang di depannya tuh testimoni tentang beliau bro. Iya, betul. Atau testimoni tentang ilmu di bukunya. Supaya apa? Supaya semangat baca sisanya bro. Nah, sebetulnya pola yang sama pun juga. Nah, ini nih. Gimana bro bisa selesaiin buku setebel ini bro? Ini buku harganya 1.300.000 nih bro. Wow. Satu buku harganya 1.300.000. Saya nggak promosi, saya juga nggak jualan, teman-teman bisa beli aja sendiri. Ini namanya Laksita Utama Suhu. Ini Laksita itu dia punya buku 10 Greatest Advertising Secret. Ini lihat teman-teman, ini tuh belakangnya malah ada testimoni. Wow. Nah, waktu kita buka juga ada beberapa testimoni juga di awal. Nah, jadi teman-teman ternyata baca testimoni aja bisa kita ambil kesimpulan. Padahal kita nggak kepikiran ya, oh baca testimoni bisa itu. Nah, coba deh kita lihat hal-hal kecil seperti baca buku aja sebetulnya sengaja di depannya aja dikasih testimoni, bro. Supaya kagak bisa berhenti, bro. Supaya nggak bisa berhenti baca. Semangat. Gitu, bro. Jadi jawabannya itu, bro. Saya tuh. Jadi teman-teman itulah resep semangatnya Bro Yosa. Oke, bro, ini ada pertanyaan nih bro dari Bro. Boleh. Nih, saya munculin ya pertanyaannya. Yes. Bro, tahapan buat bimbel boleh dibantu urutannya? Oke. Thank you. Ya. Wah, John Alan nih orang yang sangat aktif, humble juga. Saya sangat senang sekali bisa kenal beliau. Jadi
Kalau tahapan bimbel yang ini kebetulan gampang sekali, dia itu cuma kasih 5, dia tahapan yang 5. Pertama itu dia itu minta titik lokasi, lalu dia itu minta video, yang kedua dia minta video karena dia orang Sumatera. Dia orang Sumatera. Jadi kalau tahapan bimbelnya yang bikin dari dia berbeda sama yang asumsi saya. Jadi yang 5 dari dia setelah dapat titik, lalu dia minta video lokasinya depannya seperti apa, terus dia juga waktu itu dia minta titik sekolah berapa jaraknya, titik titik minimarket ada berapa dalam radius berapa, lalu yang ketiga itu dia minta waktu untuk dia cocokkan sama daerah situ, jadi dia minta waktunya. Nah yang keempat dia kalau yang si bimbel itu ya, dia keempat itu dia akan cocokkan bisnis belajar yang apa yang cocok untuk daerah itu. Jadi sekedar informasi yang bimbel 12 ini, dia juga nggak asal-asalan buka bimbel yang buat anak kecil. Kadang-kadang yang SMP SMA-nya lebih ditingkatin karena SD, SMP, SMA tuh lebih banyak di situ. TK-nya malah dikit. Anak-anak lebih kecilnya lebih dikit. Jadi dia perlu banget untuk apalagi kita bentuknya kerjasama. Nah, yang kelima yang di itu yaitu financingnya. Kalau dia setelah survei, setelah apa, kita bayar sekitar kalau nggak salah 2.250.000 untuk dia tiket PP. Tiket PP, terus dia sambil lihat lokasi kita. Nah, tapi kalau saya pribadi saya punya 3 tahapan. Yang pertama, saya pengen make sure ini saya pakai jurusnya Agung Podomoro. Agung Podomoro itu nggak pernah ngebangun beberapa mall yang digabungin jadi satu atau jadi dua atau jadi tiga, jadi maksudnya dari dua jadi satu, dari tiga jadi satu, jadi gede sebelum dia bikin huniannya. Ya. Nah kalau saya pastikan saya itu pengennya yang di daerah perumahan, justru bukan yang tempat komersial bisnis. Ada beberapa orang kayak anak saya waktu itu ngeles Mandarin, ngeles robotik, ngeles robotik explorer itu ngeles di Lipo Mall, PX Puri. Menurut saya secara market mungkin oke, memang tinggi, tapi menurut saya secara budget nggak memungkinkan. Sedangkan menurut saya pribadi bimbel itu yang paling penting bukan bimbelnya itu sendiri menurut saya, tapi kenyamanannya bro. Ya. Ini menurut asumsi saya pribadi ya. Bimbel hanyalah bimbel, mau sinotif, mau bimbel banyak banget ya. Intinya itu kayak salon. Mau salon nggak terkenal tapi nyaman sama capsternya bro, kita nggak akan pergi kemana-mana, percaya nggak bro? Nah itu yang saya perlu banget orang-orang talentnya. Saya pengen juga lihat talentnya nanti siapa yang ngajar, itu lebih penting daripada bimbel itu sendiri. Nah yang ketiga yang saya ambil itu yaitu sistemnya. Kebetulan dia sistemnya itu bagi hasil dan menurut saya sangat-sangat fair ya. Dari semua SOP karyawan dia yang cariin, terus kegiatan-kegiatan marketing dari yang saya juga ngasih input itu nanti dibagi jadi pengeluaran bersama. Wah, top banget, bro. Top banget. Nanti kalau Bro Andreas kalau joinan sama seseorang, waktu itu saya pernah tuh joinan juga dia kurang gitu ngerti. Jadi waktu temen kita itu supplier beras, bro. Dikira berasnya tuh yang supply-nya pakai dia terus, bro. Dikasih gratisan, bro. Ya nggak mungkin dong. Berasnya kalau teman kita yang punya usaha beras ya berasnya pakai dia, ya kita beli dong. Dikira malah dipakai gitu aja bro. Nah terus juga ada satu teman saya itu waktu itu sosial medianya pakai karyawannya salah satu owner ya. Kita waktu itu joinan berlapan. Nah salah satu ownernya tuh punya teman, kita kan semua berlapan owner, ada salah satu owner itu punya karyawan yang di bidang desain. Nah dipakai tuh, tapi nggak dibayar, menurut saya nggak boleh. Nggak boleh. Masih harga reseller masih nggak apa-apa. Itu menurut saya bagus. Nah, waktu saya tanya, Pak, kalau ada kegiatan marketing yang saya lakukan sendiri, apakah bisa masuk sama-sama ke kantor, Pak? Oh, bisa. Wah, gila jatuh cinta, bro. Kadang-kadang ada orang yang dari kantor nggak mau, bro. Kadang-kadang itu yang saya suka nyesal juga. Kadang-kadang kalau kita belanja sesuatu, nggak mau dirembes sama-sama, bro. Padahal itu kan pengeluaran yang dipakai buat sama-sama bagusin perusahaan, bro. Iya, betul. Yang saya lakukan sih bro. Siap bro, kita lanjut lagi ya bro ya. Ini boleh. Mau udah sejam. Siap. Teman-teman yang join masih ada giveaway lagi nih, teman-teman masuk lagi ya. Bro Yosa masih semangat banget nih. Yes. Siap. Kirain baru mulai nih bro. Wah, siap. Balik lagi. Siap. Halo bro. Tadi
Ya, minta tenaga tambahan. Halo, 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 Ini pada masih semangat banget loh, keren loh. Aku salut loh. halo, halo. Halo, halo, halo. Ini juga malam-malam malah makin semangat Bro Yosa. Aduh, Yoi, keren, keren. ayo bro, gak apa-apa, ayo. Paling 10 menit lagi nih, apa nih? Tadi kayaknya kita belum belum Mas, itu bro. Yang Indah, Indah Budimanse kayaknya belum dijawab tadi bro. ya, yang indah itu pertanyaannya adalah kalau misalnya mau kerja sama Hmm. sama partner, pembagiannya tuh seperti apa, kalau menurut Bro Yosa? Yang Oh, pertama orangnya hanya menyumbangkan tanpa modal. Yang satu hanya investor posisinya Bro. Yang satu investor, yang satu mungkin pelaksana ya ngomongnya ya. Tapi iya. tanpa menaruh modal. Seperti itu Bro. Jadi teman-teman kalau bisa nih, kalau bisa di awal itu udah punya yang namanya itu aturan. Misalnya gini, ini penting banget buat teman-teman tahu. Jangan sampai kita tuh salah dalam main perasaan. Kita kalau udah joinan, sebaik-baiknya kita harus profesional. Kalau Ya. bisa juga ada perubahan, juga perubahan dilakukan itu waktu di awal, bukan waktu lagi jalan. Walaupun juga kadang-kadang jalan berubah, tapi oke lah. Tapi paling bagus itu teman-teman punya aturan main. Nah, aturan main ini teman-teman boleh pakai. Ini aturan main yang saya pakai. Biasanya kalau mau joinan sama orang, saya juga saat ini juga ada beberapa industri atau usaha yang joinan juga sama orang. Jadi saya itu punya aturan main itu joinan seperti ini teman-teman nih. Mau dicatat juga boleh. Ini yang saya lakukan selalu baku teman-teman saya ngelihat ada banyak orang yang nggak melakukan ini tapi menurut saya bagusnya tergantung teman-teman tapi menurut saya sih ini sistem yang udah saya pakai cukup lama dan cukup bagus. Jadi yang pertama tuh ada dua. Yang pertama itu I itu investor, P itu pengelola, IP Ya. ya oke ya, investor dan pengelola. Nah, saya itu akan IP ya, teman-teman ingat ya, IP. Yang pertama IP. IP itu bisa jadi 30 dan 70 ketika si investor sama sekali nggak terlibat apapun dalam bisnis. Ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, IP akan jadi 30 dan 70 ketika investor tidak melakukan apapun dalam suatu bisnis. Ingat ya teman-teman ya, tidak melakukan apapun. Jadi cuma percaya aja ngebangun apa, pokoknya pure investor. Nah, lalu yang kedua, IP itu akan menjadi 40 banding 60 apabila si investor itu terlibat tuh. Makin terlibat dia makin naik teman-teman. Makin terlibat makin naik-naik. Nah, ketika bisnis sudah mulai, si investor baru mulai. Jadi 40-60. Si investornya itu baru mulai, jadi dia minta laporannya, dia minta pertanggungjawaban uangnya, dan apa yang udah disepakati di awal, misalnya bisnis jangka 1 bulan pertama Pak, kita mau bikin laku sekian, akuisisi sekian, mau laku customer sekian. Nah, itu berhak si investornya, bro. Nah, waktu si investornya, si IP ini jadi 50-50, naik lagi bro, kelasnya bro. Waktu keputusan bisnis, nanya ke investor bro. Sama-sama. Jadi udah operate-nya nih sebetulnya operate-nya berdua. Yang satu pengelolanya, satu operate keputusan bro. Ini penting nih, teman-teman harus tahu nih. Kadang-kadang, wah Yos, bukannya selalu investor itu lebih kecil kalau pengelolanya itu semuanya enggak, kebalik. Pengelola cuma 30%, investor 70%. Ini aturan main yang sangat-sangat manusiawi menurut saya untuk long term dan untuk bisa kuat, fondasi perusahaan jadi kuat. Nah, kemudian yang keempat, IP ini akan jadi 60 banding 40. Si pengelola akan jadi si investor akan jadi 60. Nah, si pengelolanya malah jadi 40%. Waktu si investor ini mikirin marketing, keputusan ngerekrut karyawan, waktu mikir juga misalnya apa ya, meeting penting, mungkin dengan Groupon, dengan Gojek, dengan
dengan Grab dan lain sebagainya. Itu si investor akan jadi 60. Si investor akan jadi 60, betul, si pengelola cuma jadi 40. Nah, si pengelolanya kenapa cuma jadi 40, bro? Karena si pengelola cuma produksi, bro. Oke. Jadi si pengelola cuma produksi doang, ya dia cuma bisa di dapur, dia nggak bisa bikin apapun selain makanan ataupun juga produk ataupun barang yang lain. Nah, waktu investor yang kelima nih yang paling penting, waktu investor jadi 70% dan si pengelola cuma 30%, waktu si investor ini ngurusin semuanya, bro. Misalnya sampai ke arah marketing, sampai ke arah keuangan, sampai produksinya juga dia yang beresin, bro. Wow. Waktu produksinya maksudnya gimana? Sampai menu-menu baru sampai dibikinin modulnya. Nih kita nih harus bikin ini. Malah jadi investornya juga tanda kutip jadi capek, bro. Iya. Nah, ini Wing Chun, my brother. Waduh, my old brother. Udah tua dong saya ya. Aduh. Masih Thank you. Udah ya. Nah, jadi teman-teman itu prinsip-prinsip yang saya pakai, teman-teman jangan sampai salah. Kapan investor harus 30%? Kapan investor harus 70%? Kapan 50-50? Nah, saya senangnya sama yang si bimbingan belajar yang mau saya ambil ini, saya masuk ke 50-50, bro. Wow, ya. Walaupun tempat dari saya, tapi segala karyawan dia yang cariin, tapi segala macam kegiatan-kegiatan marketing saya juga bisa bantu. Nah, jadi ada keputusan-keputusan yang kita harus diskusi bareng. Nah, ini saya jadi senang, bro. Banyak orang kan kadang-kadang bagi hasilnya si pengelola cuma 20%. Si investor cuma 20%, cuma 30%, pengelolanya 70%. Nah, menurut saya itu semuanya bisa jadi fair ketika kita pakai prinsip-prinsip yang tadi sih, bro. Nanti bisa ditonton juga rekamannya, semuanya saya kasih tahu juga tadi yang saya lakukan juga kalau teman-teman ngajakin join. Gitu, bro. Sangat membantu, bro. Bagus kok, bro, itu bagus banget, bro. Nanti juga, bro, jadinya nggak, ada satu teman saya, waktu itu dia itu mau diinvest sama orang Jepang. Waktu dia saya kasih tau gini, gila, bro, dia saya thank you banget, bro. Karena dia kaget, oh ternyata begitu ya, Yos. Wah, berarti negosiasinya dari yang dia malah nguntungin kita dong, Yos. Kalau sistemnya kita kayak gini, misalnya Yosa bilang akan jadi 60-40, si investornya 60, si pengelolanya cuma 40%. Kalau rules-nya kan kayak gini yang katanya Yosa. Ternyata rules-nya yang kayak Yosa ini saya dapat malah pengelolanya malah 50 loh, kok Yosa. Malah dianya cuma 50. Berarti mau dong Yosa. Ambil. Jadi ini tuh kayak aturannya, bro. Jadi kalau kayak gimana ya? Kayak aturan gimana lah, bro. Kayak kalau bro jualan sandwich, kalau udah nyentuh 9.800 atau 10.000 itu udah modal. Tapi kalau nyentuhnya 12.500 masih dapat untung dikit, masih mau. Nah, ini kayak kalau punya patokan gitu kan enak ya, bro? Iya, betul. Kalau punya patokan kayak gitu, bagus. Nah, itu patokan-patokan yang saya pakai, teman-teman. Baru gabung nih. Oke. Oh, yang pertanyaan baru digabung, nggak apa-apa. Yang penting udah dijawab, nanti ditonton aja. Itu lengkap banget kok, yang saya kasih tipsnya lengkap banget. Siap, sound ulang ya. Boleh. Bu Indah Budimanse. Oke. Nah, bro, oke. Paling bawangnya udah keluar nih, bro. Udah keluar berapa? 2 berarti. Ya, boleh, bro. Nanti kasih tahu aja alamat. Kita kirim lada, saya juga kirim lada. Siap. Yang penting gua do the best. Thank you banget, bro Andre TV, bro Edward, yang juga saya salut banget, bro. Bro masih muda tapi udah mulai inisiasi begini, bro. Gile. Ada yang saya salut, bro, mau tetap berbagi, bro, padahal juga secara nggak langsung, seperti saya pun juga sebetulnya kan juga ada banyak banget to-do list yang saya sedang kerjakan. Ini juga ada beberapa nih kalau ada di papan tulis saya ada beberapa target mau kirim email, saya ada beberapa target mau menyapa yang di email lama, bro, karena email juga penting loh, bro. Bukan cuma phone book, bukan cuma teman-teman list di FB, tapi juga ada teman-teman di email yang ternyata juga dulu pernah kita kontekan, belum pernah kita kontekan lagi.
Lalu saya lagi tugas-tugas lagi bikin sebuah belajar mengajar. Kemarin baru aja saya ikut satu pembelajaran, pengen bikin video kayak Mardigu Wowik, Wow. Pak Bosman, di mana saya belajar banget caranya dia bikin video, caranya bikin footage, caranya bikin narasinya dulu, lalu Wow. bikin pakai aplikasi apa. Saya lihat ada satu aplikasi yang dia pakai Fitnami.com. Fitnami.com akhirnya saya sampai pelajari, dan juga saya senang banget bisa sharing di sini. Di luar target-target kehidupan saya juga masih banyak, tapi dengan hari ini saya percaya banget Bro Andreas menginspirasi banyak orang, memberikan manfaat, dan terlebih lagi tentunya untuk pencipta kita, berarti kita menjadikan insan yang terus berbagi ya Bro. Betul Bro, karena aku tuh belajar berbagi itu dari Bro Yosa. Pertama kali berbagi itu aku selalu paling ingat sama almarhum Bro Yones. Itu Bro Yosa datang ke sebuah komunitas kecil, itu permulaan kita bertemu Bro, dan Bro itu awalnya aja itu udah positif banget berbagi gitu, dan itu selalu itu yang aku bawa juga Bro, karena Bro itu juga udah memberikan tongkat stafet kepada saya. Wow. Kan secara mungkin tidak langsung, tapi ya kita juga harus membagi supaya Indonesia semakin maju, UMKM semakin maju ya Bro ya. Betul. Nantikan lagi ya teman-teman ya. Saran aku sih jauh lebih bagus kalau nanti ada acara lagi kita bareng sama Dre, pasti ada jilid-jilid selanjutnya. Teman-teman siapin pertanyaannya, karena pertanyaan kalau bisa waktu kita masuk, ini juga tips ya teman-teman ya. Sekarang itu kan banyak banget nih ilmu-ilmu yang ada di IG, ada di ini. Kalau bisa waktu lagi live itu datang dengan pertanyaan. Nah, betul. Yang mahalnya nih teman-teman, nih saya kasih tahu nih. Yang mahalnya dari sebuah seminar yang sekali datang bisa 4 juta sampai 16 juta. Saya pernah ikut acara seminar aja 4 hari 3 malam 23 juta. Yang mahal tuh sebetulnya bukan hanya kenal sama teman-teman ya, tapi yang kita bawa masalah untuk bisa dijawab. Nah, saran saya buat teman-teman, kalau bisa waktu lagi live seperti ini, teman-teman bawa masalah. Karena kan kita lagi diagnosa bisnis ya. Kita lagi diagnosa bisnis, apa sih yang cocok, apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa jadi survive, apa sih yang bisa low budget yang kita tekan, apa sih yang bisa bikin makes relationship more longer, apa sih yang bisa kita keluar dari suatu masalah, dan itu menurut saya itu cuma bisa dipersiapkan. Jadi saran saya buat teman-teman, abis ini kan siaran langsungnya nih selesai nih, abis itu teman-teman tuh bisa ngeliat tuh ada beberapa siaran langsung. Nah kalau bisa sebelum nonton beberapa siaran langsung, beberapa yang tadi juga saya ajarin juga cara ngeliat YouTube, karena sekarang sangat bahaya teman-teman. Saya coba tes YouTube ke orang tua saya yang berusia 72 tahun, saya tes. Bener-bener nggak bisa berhenti. Karena suggestionnya selalu menarik. Suggestionnya selalu menarik. Nah, kalau buat orang tua masih nggak apa-apa, tapi kita loh, saya yakin banget semua yang nonton di sini, saya percaya, berarti kita punya satu misi. Mensejahterakan keluarga, membanggakan keluarga, dan berguna bagi sesama. Nah, waktu kita punya 3 impian ini, pastikan waktu kita jangan ke-disrupt sama hal-hal yang memang sebetulnya asik ditonton tapi nggak menghasilkan apapun. Ini bukan tentang pelit nggak pelit, tapi tentang memperbaiki diri dulu. Ingat teman-teman, mau nolong orang lain, pastikan siapa dulu yang udah ditolong? Diri kita sendiri. Betul, pastikan kita mau nolong, kasih pelampung, pastikan kita udah selamat terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, saran saya, waktu mau nonton IG Live atau apa, nanti dengan berbagai macam teman-teman yang lain yang IG Live ataupun juga YouTube, pastikan teman-teman nonton, kalau bisa nih, dari channel, lalu klik ke search dalam channel itu. Tips yang kedua yang saya selalu saya lakukan setelah saya mampir ke channel tersebut, selalu saya lihat playlist. Ini jarang orang tahu nih. Playlist adalah satu-satunya cara untuk kita lebih fokus daripada kena distraction. Apalagi sekarang udah banyak banget giveaway di IG ataupun juga di FB ataupun juga di YouTube. Sehingga ya tiba-tiba udah jam 11 malam aja ya, padahal kita masih harus menyelesaikan sesuatu yang sebetulnya kita bisa selesaikan lebih cepat. Nah, itu sih teman-teman. Jadi lihat search itu cuma bisa dilakukan kalau nggak salah di desktop ya, kalau nggak salah ya. Kalau di
handphone Android nggak bisa, di iPhone juga saya udah coba nggak bisa. Jadi enaknya kalau di dalam, misalnya gudang tutorial, teman-teman. Gudang tutorial tuh salah satu channel paling bagus untuk beli barang. Tapi gawatnya kita cuma nontonin review barang yang juga kita nggak mau beli, jadi mau beli. Nah itu kan bahaya. Sebetulnya gawatnya waktu kita itu datang ke Indomaret, kita udah bawa catatan, waktu pulang dari Indomaret, kita beli selain catatannya itu, bro. Malah pulang yang di dalam catatan kita nggak beli, bro. Betul, Nah, betul. kalau nonton YouTube kayak begitu tuh. Yang kita harusnya kita perbaiki malah jadi nggak nonton. Nah, saran saya tadi 2, teman-teman, saya ulang sekali lagi sebelum penutup. Yang pertama, kita menggunakan fitur search dalam channel yang cuma ada di desktop ataupun laptop ataupun komputer. Yang satu lagi, pastikan lihat playlist. Teman-teman akan jauh lebih saving, jauh lebih menyimpan waktu, jauh lebih bagus. Seperti yang saya belajar dari orang luar negeri, semua CEO terbaik di dunia, waktu mau buka komputernya dia nggak buka email dulu. Dia mau kelarin apa yang dia mau kelarin dulu. Karena waktu dia coba kelarin yang di dalam email, akhirnya malah dua-duanya nggak kelar. Itu sih. Oke, sederhana aja sih tips. Aku mau simpulin nih dari Bro Yosa yang tadi sharing. Nah, kalau menurutku sendiri, Bro Yosa ini adalah seseorang yang benar-benar menghargai waktu, satu, menghargai energi, juga menghargai sumber daya lah istilahnya semua yang ada. So, menurutku beliau adalah sosok yang benar-benar semuanya dia tulis gitu, di to-do list, dicatat. Tujuannya satu, supaya tidak ada yang terlewat, ya kan, bro? Betul. Supaya sesuai dengan target yang telah ditentukan, gitu ya, bro ya? Betul. Nah, nih sedikit informasi. Tuh yang target nomor 2 kelihatan nggak, bro? Target nomor 2 nggak terlalu jelas, bro. Oh, emang sih dia bukan tulisan, bro. Tapi gambar Velfire, bro. Wow. 775 juta. Saya mau ada rencana 6 bulan ke depan menghasilkan 775 juta dari jual beli bisnis, karena komisinya juga cukup lumayan ya. Komisinya sekitar bisa ratusan. Dan saya mau belinya juga bukan baru, teman-teman. Saya belinya second. Ya, saya pikir ada di satu buku, buatlah. Saya sih nggak percaya impian yang besar. Saya nggak pernah percaya orang-orang bikin impian yang besar. Saya selalu percaya bikin impian yang kamu sendiri aja percaya. Itu lebih masuk akal. Karena impian orang kan beda-beda. Impian yang dipercaya aja dulu deh. Baru nanti upgrade ke impian yang selanjutnya. Saya nggak pernah setuju bilang apalah. Ada orang bilang apalah, gapailah ilmu setinggi langit jika jatuh masih kena bintang yang lain. Wah gila, nggak pernah ada, bro. Nggak pernah ada tuh kasusnya kayak gitu. Karena waktu dia udah mau gede ternyata jatuh, bro. Itu aja dia juga udah nggak menerima di bintang itu, bro. Dianya masih pengen banget atas. Nggak bisa. Menurut saya nggak masuk akal. Impian yang jatuh lah tetap ke langit, nggak mungkin. Bikin impian yang kamu sendiri aja percaya deh. Udah itu aja. Kalau bisa dari yang kecil dulu sih. Kayak misalnya menghargai waktu. Orang tua itu jauh lebih realistis lah dibandingin yang lain sih. Gitu sih, bro. Itu dari saya tips-tipsnya. Semoga berguna ya. Keren. Dan bro Yosa itu setelah ditulis bukan cuma sekedar ditulis, bro, tapi tetap berusaha dan tetap tidak oleng kiri kanan, tetap fokus sama tujuannya itu sampai betul, karena ditulis. Nah, satu lagi, ada satu buat teman-teman semua nih, kalau boleh saya sharing. Sebetulnya ada satu hal setelah kita target itu kita tulis, bro. Sebisa mungkin ditaruh di tempat yang bisa dilihat, bro. Sama kita loh, bukan sama orang lain, sama kita aja. Gitu sih, bro. Siap. Oke, Bro Andreas, terima kasih loh waktunya loh. Kita 2 jam bro, lebih sama-sama. Nih. 2 jam. Iya, bro. 2 menit ya. Waduh, gila. Keren. Live sampai 3 kali. Bro. Thank you, bro. 3 kali ya, bro. Yeah. Ini pertama thank kali you loh. saking narasumbernya tuh bawa semangat positif buat yang nonton, buat saya. Keren banget. Thank you. Sehat terus, biar Velfire-nya cepet terbeli. Ya, amin. Siap. Buat anak-anak, buat istri. Siap. Terima kasih loh, bro. Terima kasih. Sampai ketemu, bro, di live berikutnya, bro. Thank you. See you. Bye-bye. Bye.